Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara BKS, yaitu Bincang Keluarga Sakinah. Bersama saya Azmi Assegaf, dan tentunya telah hadir bersama kita guru kita, yaitu Ustadz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini bisa berjumpa dengan antum. Insyaallah bisa berbagi ilmu Ustadz pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari beliau, tema yang insya Allah kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu konsep pernikahan dalam Islam. Ustadz Alwi, mungkin bisa dijelaskan ke sahabat TV 10 di rumah, pernikahan itu sebenarnya apa itu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya akhina Ustaz Azmi Assegaf, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam episode masalah tentang konsep pernikahan di dalam Islam. Islam memang mengajarkan kepada kita 4 aspek, ya. 4 aspek itu, aspek yang pertama adalah di dalam permasalahan ibadah. Nah, itu diatur di dalam Islam, kaitannya kepada perspektif fikih adalah fikih ibadah. Di sini nanti Islam akan menundukkan akal manusia, karena tidak semua kaitan ibadah itu bisa kita akali dengan benak kita, dengan pikiran kita, dengan logika kita semua, tidak. Walaupun ada yang bisa kita pikirkan atau yang bisa kita pertimbangkan lewat logik kita, tapi ada juga yang tidak mungkin bisa dinalar. Seperti misalnya ketika kita berwudu, ketika kita berwudu tentunya ada hal-hal yang tidak ada kaitan dengan wudu tersebut, Habib. Seperti misalnya saat kita buang hajat. Saat kita buang hajat, kenapa yang kemudian diwajibkan di dalam wudhu itu justru malah wajah yang harus kita basuh, tangan, kepala kita usap, dan kaki kita basuh? Tentunya di sini ada hal ehwal di mana akal manusia ditundukkan. Yang kedua adalah permasalahan perut. Di dalam Islam juga diajarkan agar supaya manusia tidak gampang dan tidak mudah dia memilih konsumsi makanan atau minuman sembarangan, tentunya yang halal dan thayyibah. Nah, itu kemudian diatur di dalam Islam di dalam qismul muamalah. Bagaimana cara kita bermuamalah dan hasil apa yang kita dapatkan saat kita bermuamalah. Apakah uang yang kita dapatkan halal, lalu kita belanjakan ke tempat yang halal. Habib Ali Habsyi kan juga pernah mengatakan, apabila sesuatu itu kita dapatkan dengan cara yang baik, insya Allah akan keluar juga dengan cara yang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah aspek yang akan kita bicarakan pada ini, yaitu masalah syahwat seksual. Ketika seorang anak manusia itu dia menyenangi lawan jenisnya, Islam membolehkan, tidak ada masalah. Setiap manusia itu punya naluri itu, menyukai lawan jenisnya yang dengan tanda kutip yaitu bukan semahram, artinya bukan ibunya, bukan anaknya, ya, dan juga bukan saudara perempuannya, bibinya, dan lain-lain. Ada 7 hal itu, ada 7 manusia yang tidak boleh dinikahi karena sebab kemahraman, dan 7 juga karena sebab sepersusuan. Yang 4 adalah karena aspek perkawinan seperti ibu mertua, menantu, dan lain-lain. Islam mengatur nafsu seseorang di dalam arah ke sana adalah dengan cara apa? Menikah. Nah, maka kita membahas konsep pernikahan di dalam Islam itu, yang pertama mungkin yang harus kita soroti adalah syarat-syarat apa yang menjadi suksesnya seseorang di dalam pernikahan, Habib. Suksesnya seseorang di dalam pernikahan tentunya yang pertama adalah al-mawaddah. Adanya, apa itu al-mawaddah? Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Quran, kalau tidak salah surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan dirimu, yaitu Allah menciptakan untuk kamu istri-istri kalian
dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia. Yang mana ketika engkau mengawini istri-istrimu itu litaskunu ilaiha, kau akan merasa tenang, kau akan merasa tentram, kau akan merasakan bahagia dengan istrimu tersebut, dengan pasanganmu tadi itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian tadi akan mewariskan timbul rasa kasih sayang, cinta kasih. Ya, mawaddah. Dan itu tumbuh, Ustaz ya. Dan itu tumbuh. Naam. Jadi al-mawaddah kata Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah hubbuz zauj li zaujatihi ilallah, atau hubbuz zaujati li zaujiha ilallah, atau lillahi ta'ala. Itu cintanya seorang suami kepada istri karena Allah, begitu pula sebaliknya. Cintanya seorang istri kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Itu zara'allahu ta'ala gulubal bashar, kata Sayyidul Habib Umar, itu Allah akan menumbuhkan rasa mawaddah tersebut di dalam setiap hati anak manusia. Wa ja'ala minha ahamma asasi min ususiz zawajin najih lil Islam, dan itu termasuk salah satu asas yang paling kuat di dalam suksesnya ketika kita menumbuhkan atau ketika kita membangun mahligai rumah tangga. Itu yang pertama adalah al-mawaddah. Nah, bahkan dikatakan kalau ghiyabul mawaddah, bahkan tidak adanya rasa cinta ini, rasa mawaddah tersebut di dalam anak manusia, maka yaj'al asyarik ka'ayyi insanin akhar, dia akan menjadikan pasangannya itu seperti orang lain, bahkan seperti musuhnya, waliyadzubillah. Hatta la tarbut al-akhar ayyata atifin, sehingga antara suami istri itu tidak punya ada hubungan bahwa kamu istri saya atau istrinya kamu adalah suami saya. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada keharmonisan di dalamnya. Jadi banyak hak-hak yang kurang tidak terpenuhi karena terhijab, Ustaz. Karena terhijab. Nah, itulah dengan adanya mawaddah ini. Yang kedua nanti ada perasaan, yang kedua adalah terbangunnya suksesnya rumah tangga itu adalah dengan ar-rahmah. Yang ketiga adalah dengan ihtiram, dan yang keempat adalah dengan taqdimul ihtimam. Ihtiram adalah, yang pertama adalah al-mawaddah, rasa cinta kasih. Yang kedua adalah rahmat, rasa penuh kasih sayang dan kepedulian, yaitu asyafaqah wa ta'atuf, penuh rasa kasih sayang dan rasa ingin melindungi sang istri tersebut. La yukallifu zauj zaujatahu bima laysa laha taghah laha. Dikatakan oleh para ulama itu tidak boleh seorang suami kemudian membebankan kepada istri satu beban yang istri nggak mampu untuk memikulnya. Itu sifat daripada ar-rahmah. Nah, begitu pula sebaliknya, istri kemudian tukallif zaujaha, dia memaksakan kepada suaminya bima yafugu magdiratah, di atas kemampuan sang suami tersebut. Seperti misalnya dia harus bekerja banting tulang siang dan malam hanya untuk mencari nilai nominal uang sampai 10 juta, 8 juta, 20 juta. Itu menyiksa, tapi dengan cara pelan-pelan. Yang ketiga adalah al-ihtiram, yaitu sifat penghormatan atau menghormati. Suami menghormati istrinya, istri pun menghormati suaminya. Yu'addul ihtiram, kata Sayyidul Habib Umar, itu aham asasi zawaj najih fil Islam. Sesuatu asas yang juga salah satu asas di mana satu rumah tangga itu akan menjadi sukses apabila ada poin ihtiram, saling menghormati. Apa itu? Yantawil ihtiram ala takdir kainunatis syarik, yaitu dia menghormati akan hakikat pasangan hidupnya ini, ya, wa araihi wa syakhsiyatihi, menghormati pribadi pasangannya, termasuk menghormati pendapat-pendapatnya, ide-idenya. Nah, entah idenya itu tertolak ataukah idenya itu mungkin bisa diterima, tapi tetap pertama kali dia hormati dulu. Bahkan kata beliau, wa huwa alladhi yamna'uha ayyiz zawj wa zawjatihi minat talafut bisyata'im fil mujadalat. Bahkan poin ihtiram ini akan menjauhkan seorang pasangan tadi itu akan tercegah dari kata-kata yang kasar, caci, maki, adanya perdebatan, perselisihan pendapat yang akan berujung pada hal ehwal yang tidak kita inginkan nanti. Karena tidak meminimalisir gitu. Naam, ya betul itu. Yang keempat, masih ada satu lagi. Yang keempat adalah takdimul ihtimam, yaitu mendahulukan. Jadi apa itu namanya, memprioritaskan keluarga daripada yang lain. Nah, itu penting buat kita juga untuk dipahami. Bagaimana seorang suami ketika dia keluar, dia bekerja banting tulang, dia pulang nggak bawa apa-apa. Jangan, usahakanlah takdimul ihtimam, dia pulang dengan menyuguhkan paling tidak cindera mata buat istrinya. Yuhaddir az-zawj zawjatahu hadiyatan salihatan, menghadirkan seorang kepada istrinya satu buah hadiah walaupun sekecil apapun, walau cuma karet gelang misalnya.
atau jepit rambut misalnya, al-mufaddal. Begitu pula seorang istri, dia tasta'iddu li zawjiha mashrubahul mutafaddil, mungkin bisa menyediakan minuman yang disukai oleh suaminya, entah itu kopinya, entah itu tehnya, tanpa diperintah. Allah, gitu indahnya Ustaz. Nah, fi atna'i insyighalihi, walaupun di tengah-tengah dia kesibukan sang istri untuk memasak, menggendong bayinya, nyapu rumahnya, tapi tetap dia prioritaskan adalah seorang suaminya. Berarti pernikahannya butuh ilmu, butuh ilmu, butuh guru, sehingga bisa membangun rumah tangga sesuai tuntunan Nabi SAW. Betul. Poin yang keempat itu menarik sekali Ustaz. Itu salah dalam menentukan skala prioritas hidup itu terkadang berakibat fatal Ustaz. Di pertengahan pernikahan terkadang banyak rumah tangga kadang-kadang juga kandas di tengah-tengah situ. Iya Ustaz, itu banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi itu kita tahan dulu Ustaz. Mungkin kita kaji di episode selanjutnya. Baik. Ustaz, kaitannya sama poin yang kedua adalah apa saja fungsi pernikahan dalam konteks agama ini? Nah, fungsi pernikahan di dalam konteks agama ada beberapa hal Habib yang pernah kita tulis waktu beberapa hari yang lalu tentang fungsi pernikahan di dalam Islam. Baik sekali. Pertanyaan ini sangat banyak terjadi dan mungkin jarang ditanyakan oleh sebagian masyarakat kita atau ikhwanana akhwatana tentang fungsi pernikahan itu sendiri apa sih? Kenapa orang itu menikah hanya sekedar menikah tapi tanpa mengetahui apa tujuannya, fungsinya apa, hakikat pernikahan itu sendiri seperti apa? Tentunya yang pertama adalah fungsi pernikahan yang pertama adalah membangun karakter rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang pertama Habib. Membangun itu dulu. Yang kedua, menjaga kesucian. Saling menjaga kesucian diri. Yang ketiga, meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah. Kenapa dikatakan pernikahan itu bisa dikatakan meningkatkan ibadah? Karena begini, Rasulullah SAW itu pernah bersabda di dalam salah satu haditsnya, kalau tidak salah Imam Rawahu Tabarani an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau mengatakan dalam sabdanya, "Idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfaddin." Apabila seorang laki-laki itu dia menikah, maka dia telah sempurna separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Hendaknya dia kemudian tinggal melanjutkan pada kesempurnaan agama di dalam sesi yang lain, entah itu ibadahnya, entah itu puasanya, sedekah dan lain sebagainya. Terhindar daripada fitnah, di antaranya hal itu. Jadi kalau boleh saya katakan dan saya tambahkan sedikit dari apa yang menjadi petunjuk dari para ulama di dalam fungsi pernikahan, intinya di dalam fungsi pernikahan adalah meneladani Rasulullah. Apakah Rasulullah menikah? Rasulullah menikah. Apakah Rasulullah juga punya rumah tangga yang di dalamnya ada romantika dan problematika? Tentunya ada juga. Sahabat Nabi pun juga demikian. Para ulama kita, masyayikh dan para kiai kita. Yang keempat adalah menjaga kesucian diri, Habib. Menjaga kesucian diri, menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang haramnya orang itu gara-gara bukan karena perempuan. Bukan karena juga laki-laki, perempuan melihat laki-laki atau laki-laki melihat perempuan, tapi lemahnya seseorang dan sampai menerjang apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga fungsi pernikahan atau rumah tangga yang akan dibangun menjadi berantakan. Apa yang menjadikan kendala pertama itu? Nafsu. Nafsu ini yang akan menjadikan kekuatan seseorang menjadi melemah dan iman seseorang menjadi turun semuanya. Gitu ya. Maka Nabi SAW itu kan bersabda kepada para pemuda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah. Dikatakan memiliki kemampuan menikah itu apa? Mahar, dan mempunyai tanggung jawab di dalam dia akan memberikan nafkah kepada istrinya. Masya Allah. Apa Ustaz? Ini kaitannya sama mahar dan apa Ustaz? Poin yang kedua? Nafkah, Habib. Nafkah. Nafkah. Nah, ini Ustaz, ini pemuda-pemudi era milenial sekarang ini. Tapi insya Allah tidak ada ya Ustaz. Tapi ada beberapa kasus Ustaz. Jadi banyak orang yang pesimis Ustaz, pemuda-pemudi sekarang ini. Pesimis dan mungkin minder. Ternyata terkadang mendapatkan info-info dari orang-orang di sekitar bahwa saya pernikahan itu beban atau mungkin terlalu berat. Sampai maaf Ustaz, sampai dilakoni hutang sampai mencekik gitu Ustaz, karena mengadakan acara pernikahan tersebut. Jadi seakan-akan kayak pernikahan itu sebuah beban. Bagaimana Ustaz mengolah mindset? Bagus, makanya itu. Jadi
Sebetulnya di dalam pernikahan adalah bukan satu hal adat, tapi menikah itu adalah satu hal ibadah, bukan satu hal yang sifatnya adalah adat. Yang menjadi kesalahan di dalam masyarakat kita, mereka menyoroti nikah itu adalah menjadi satu kebiasaan, adat tadi itu. Yang adat itu kalau dilanggar, al-adah adawah, kata peribahasa kan, bahwa kalau meninggalkan adat itu menjadi satu hal yang tidak mengenakkan dalam kita berinteraksi prososial masyarakat. Kenapa orang lain menikahkan putrinya dengan diramaikan, dirayakan, dipestakan, sedangkan Anda menikahkan hanya sifatnya cuma sederhana dan lain sebagainya. Jadi mereka mindsetnya adalah bukan kepada arah yang apa yang diteladankan sama Nabi dan agama, tapi yang menjadi arahan mereka itu di dalam menikah adalah justru malah maaf barat. Entah wallahualam adatnya, karena memang sabda Rasul SAW bahwa mereka nanti akhir zaman akan terjadi satu hal ehwal yang melenceng, di mana langkah-langkahnya akan mengikuti langkah-langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah. Hatta mereka akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga sampai ke lubang apa itu namanya, dob itu, sejenis biawak. Di mana lubang biawak itu nanti akan masuk, dia pun akan masuk ke dalam lubang yang sama. Maknanya sampai dalam hal-hal yang terkecil sekalipun pun dia akan ikuti itu. Ya, termasuk dalam hal masalah adat pernikahan. Anda kalau melihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah ketika menikah dengan Sayyidina Ali, Anda bisa melihat bagaimana waktu dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menikahkan putrinya Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat di sisi ini, kita akan sadar ternyata pernikahan kita yang selama ini yang kita lakukan justru akan menimbulkan satu benih hitam atau titik hitam yang akan meracuni rumah tangga anak-anak kita yang tidak akan langgeng di dalam rumah tangganya. Kan kadang-kadang ada seorang ibu, atau seorang ayah yang kemudian dia menikahkan anaknya dengan pesta pora, bahkan dengan campur laki perempuan di dalam satu tempat yang sudah tidak lagi atau bahkan meninggalkan nilai-nilai agama. Mereka mengatakan ini untuk menyenangkan anak dalam hidup mereka, cuma dalam hidup sekali. Loh, Anda dalam hidup sekali tapi kemudian Anda melanggar ketentuan agama, norma-norma agama seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda telah meracuni rumah tangga anak Anda ini akan menjadi berantakan, bahteranya akan kandas di tengah jalan gara-gara akibat niat yang tidak baik ini. Karena sudah melanggar ketentuan dan norma-norma agama yang sudah digariskan. Kecuali kita sudah tidak lagi mau mengikuti tuntunan agama tentunya. Lalu itu biasa jadi momok daripada untuk para pemuda-mudi daerah milenial ini. Tapi betul, kita akan lanjut Ustaz setelah jeda yang satu ini. Baik. Baik sahabat TV10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara PKS, ya, program PKS yaitu Bincang Keluarga Sakinah, tentunya bersama guru kita Ustaz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan beliau. Ustaz, tadi poin pertama sudah kita bahas Ustaz, apa syarat sukses dalam pernikahan, dan poin yang kedua apa saja fungsi perkawinan dalam konteks agama sudah kita bahas. Insyaallah sahabat TV10 di rumah sudah paham. Alhamdulillah. Ya, ini yang poin ketiga Ustaz. Di dalam pernikahan ada perbedaan ya Ustaz. Ada persamaan juga. Sama kafa'ah ya. Kadang ada yang sekufu atau gimana. Yang pertanyaan pertama ini, kafa'ah ini sebuah syarat atau gimana Ustaz? Iya. Syarat pernikahan atau gimana Ustaz? Iya, baik. Nah, di dalam pernikahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan bahwa setiap manusia itu punya karakter berbeda-beda. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala punya karakter berbeda-beda. Kata alim ulama itu ada satu kata-kata yang menarik di dalam masalah ini. Pernikahan itu dibangun atas dasar persamaan dipersatukan lewat perbedaan. Jadi justru karena memang berbedanya karakter, berbedanya konsep di dalam latar belakang pendidikan keluarga, justru malah kemudian disatukan di dalam satu mahligai tadi, pernikahan atau nikah. Bahkan Allah Ta'ala menyebut pernikahan itu sebagai satu bentuk mitsaqan ghalidha,
Apa itu mitsaqan ghalidha? Mitsaqan ghalidha adalah perjanjian yang agung, yang sangat kuat dan kokoh. Mitsaqan ghalidha. Sehingga karena begitu sakralnya mahligai rumah tangga atau yang diawali dengan akad nikah tersebut, jadi jangan sampai kita mempermainkan, apalagi kemudian pernikahan itu hanya sekedar fasilitas atau sarana untuk pemuas hawa nafsu. Kebanyakan para pemuda kan yang dititik beratkan di dalam bab ini, Habib. Jadi kalau saya mengatakan bahwa di dalam pernikahan itu adalah carilah persamaan, buanglah perbedaan. Di dalam permasalahan apa itu namanya kafaah di dalam pernikahan, kita akan menyoroti di dalam permasalahan ini, kunci yang harus kita jadikan di dalam pernikahan adalah menyikapi, melengkapi antara suami dan istri itu di dalam mengenali pasangan setiap hari dan setiap kesempatan. Suami mungkin mengenali karakter istrinya, istri pun mengenali karakter suaminya. Yang perbedaan itu sebetulnya Habib adalah merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka artinya gini, mereka lahir, suami lahir, istri pun lahir, tumbuh mereka berdua dilatar belakangi dengan keluarga dan budaya yang berbeda-beda. Suami mungkin keluarganya A, istri mungkin keluarganya X, misalnya, berbeda-beda. Mereka dua makhluk yang tidak sama, memiliki nilai kemanusiaan juga sama, yang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga mungkin sama manusianya, tapi mungkin dalam tingkat ibadahnya, dalam tingkat muamalahnya, dalam tingkat ketakwaan taatnya kepada Allah taala tentunya mungkin berbeda. Tentunya mungkin berbeda. Rumah tangga saling melengkapi. Saling melengkapi. Betul, saling. Kata Allah taala kan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Jadi kalau kita ingin mencari kesamaan istri kita atau kesempurnaan istri kita, pula yang istri kepada suaminya, justru malah yang kita dapatkan adalah kekurangan semua. Ada satu orang, ini sedikit cerita menarik dan agak sedikit lucu supaya nggak tegang gitu. Begini, Habib. Ada satu orang datang kepada seorang kiai gitu ya, seorang ustadz, santri mungkin. Ketika dia datang kepada kiainya, kepada ustadznya, dia tanya, "Kiai, saya tolong didoakan supaya saya mendapatkan seorang pasangan yang sesuai dengan kriteria saya, yang apa yang saya inginkan." "Apa keinginanmu seperti apa?" "Yang saya inginkan adalah dia yang pertama yang jelas adalah wanita yang solehah. Yang kedua dia baik di dalam secara lahiriahnya, cantik lah, tinggi, baik, senyum, dan kemudian dia bakti sama suaminya, sama orang tuanya. Kita lihat bagaimana kepada orang tuanya, kalau dia baik, pasti dengan suaminya dia juga akan melayani dengan cara yang baik. Dia bisa menjaga aroma tubuhnya, jaga penampilan kepada suaminya. Tolong Kiai doakan saya." Maka sang Kiai kemudian terheran-heran lihat sang santrinya ingin mendapatkan kesempurnaan hidup di dalam rumah tangga. Maka Kiainya angkat tangan, "Tolong aminkan doa saya, insya Allah kamu dikabulkan oleh Allah Ta'ala apa yang kau inginkan." "Mari Kiai, saya aminkan, amin. Ya Allah, matikan saja santri saya ini dan masukkan ke dalam surga." Sang santri kemudian tidak mengaminkan, justru malah bertanya, "Kenapa Kiai mendoakan saya mati? Kalau yang kau inginkan seperti itu nggak ada di dunia, adanya di dalam surganya Allah. Justru malah di dunia ini yang kau dapatkan adalah adanya perbedaan. Disitulah rahmatnya Allah Ta'ala akan muncul dan akan wujud." Jadi ini memang di dalam apa itu namanya, di dalam pernikahan ini yang harus kita betul-betul soroti satu komitmen. Yang dicari pertama adalah komitmennya. Bagaimana komitmen dalam pernikahan, prinsip janji yang disepakati secara bersama-sama di dalam mahligai rumah tangga mereka, komitmen seorang suami dan istri dalam batasan, aturan, tujuan menjalani kehidupan dalam pernikahan. Yang kedua, Habib, adalah yang kedua yang harus dipersamakan dan tidak boleh kita menoleh kepada perbedaan adalah rasa tanggung jawab. Tentunya rasa tanggung jawab mungkin yang dikatakan oleh para alim ulama, kesadaran seseorang di dalam memikul apa yang menjadi kewajibannya masing-masing. Mungkin seorang suami punya tanggung jawab untuk mencari nafkah, banting tulang di dalam dia mencari nafkah, bukan hanya sebagai materi untuk memberikan makan kepada anak dan istri, tapi yang lebih terpenting daripada itu, selain itu makan dan kebutuhan sandang, pangan dan papan, tapi yang lebih penting daripada itu pendidikan agama lah, tarbiyah, pendampingan saat anak tumbuh dewasa, memiliki tanggung jawab. Seorang ayah punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah keterbukaan, Habib. Keterbukaan antara suami dengan istri yang menghilangkan bukan berarti keterbukaan menghilangkan privasi masing-masing, tidak.
tetap menjaga keterbukaan dalam hal masalah komunikasi, memecahkan permasalahan yang terjadi itu dengan adanya komunikasi dan saling terbuka antara suami dengan istri, tidak ada yang ditutupi. Dan yang terakhir kata para alim ulama adalah rasa simpati dan empati. Rasa simpati dan empati. Misalnya ketika istri sedih, contoh yang paling kecil aja, ketika istri itu kemudian dia sedih, suami memberikan nasihat yang berdasarkan kepada apa yang dialami sebelumnya. Saya dulu pernah merasakan hal yang sama. Ketika ibumu meninggal, ibu saya pernah meninggal, saya juga sama seperti itu. Jadi juga diberikan simpati dan rasa empati, memposisikan diri dalam kondisi pasangan dalam keadaan yang belum pernah mengalami kondisi yang sama sebelumnya. Suami sedih, istri bersedih, memahami kesedihan istri, meringankan beban istri. Rasa simpati yang diberikan dan rasa empati yang diberikan oleh masing-masing pasangan itu, itulah yang bisa menimbulkan persamaan di dalam nanti rumah tangga yang akan terbangun sakinah, mawaddah, warahmah. Itu samawa itu. Samawa ya, sekarang disingkat samawa ya. Ustaz, poin ketiga itu menarik Ustaz, keterbukaan. Keterbukaan terkadang nih sekarang seorang istri atau mungkin seorang suami. Contoh seorang istri Ustaz ya. Baik. Seorang istri mungkin ada problem di keluarganya atau gimana ya. Kan tidak 24 jam berinteraksi dengan suami ya Ustaz. Dia juga urusan bisnisnya, mungkin di sosial media dan sebagainya, mungkin dia ada yang dikecewakan ya. Dia kecewa gitu. Lalu suami ini ada Ustaz, kasus seperti ini, suami pulang setelah itu disambut oleh seorang istri dengan muka yang masam Ustaz. Karena dia masih mendem masalah itu, karena tidaknya keterbukaan sama suaminya. Nah lalu suami dibingung, saya ini pulang kok sambutan kamu seperti ini. Nah bagaimana Ustaz ini solusinya? Subhanallah ya, di dalam Islam ini lengkap Habib. Islam ini begitu, agama yang begitu indah, lengkap, kompleks dan kompleks. Semua permasalahan yang ada di dalamnya itu terjawabkan sebetulnya. Teladan yang paling hebat adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu di dalam pernikahan juga mengalami problematika pernikahan, walaupun ada romantika, problematikanya pun banyak dialami oleh beliau. Tapi yang hebat pada diri seorang Rasulullah itu adalah dalam sikap bijaksananya dalam hal mendidik istrinya, anak-anak keturunannya beliau, termasuk juga sahabat-sahabat Rasulullah tentunya. Pernah satu kali waktu, cerita menarik juga ini dalam rumah tangga Rasulullah. Ketika Nabi tidak pernah salah, Nabi tidak pernah berlaku dosa, Nabi maksum, seorang Nabi yang jauh daripada kesalahan dan dosa. Satu kali waktu sebagaimana seorang anak manusia yang namanya istri, dia melihat suaminya kemudian ada bercengkrama dengan istrinya yang lain atau dengan sesuatu yang dia lakukan yang dia tidak mengenakkan di hatinya. Tentunya sang istri kemudian punya satu rencana, kalau dia pulang saya akan buang muka, saya tidak akan sapa dia. Nabi pun kemudian datang dan pulang. Nabi pun mengucapkan Assalamualaikum, maka istri pun hanya menjawab dengan singkat Waalaikumsalam, tanpa menunjukkan wajah yang ceria, tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi disambut begini kan ya. Begitu Nabi melihat mimik wajah seorang istri tersebut kurang enak, kurang bahagia, kurang senang, Nabi pun mengatakan, apa yang terjadi? Gak dijawab. Adakah sesuatu yang salah? Gak dijawab. Nabi gak pernah punya salah, tapi ada sesuatu yang kurang enak di hati seorang istri. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya akan memberikan engkau satu hal yang sangat indah dan sangat sejuk. Maka istri pun kemudian timbul penasarannya, apa itu? Sekarang kalau kau mau, tutup matamu. Ditutup matanya oleh orang istri tersebut. Sekarang kau berdiri di tempat dudukmu. Berdiri istri itu. Melangkahlah 10 langkah ke depan. Melangkah istri itu 10 langkah ke depan, hingga sampai persis di depan dada Rasulullah yang mulia, dipeluk oleh Rasulullah. Dan beliau mengatakan, inni uhibbuki fillah, saya cinta kepada engkau karena Allah. Hilanglah semua perasaan yang tidak enak di hati seorang istri. Akhlak. Semua itu dengan bijaksananya sikap bagaimana apa yang diteladankan oleh Nabi. Yang banyak terjadi sebetulnya pecahnya rumah tangga kan gara-gara ini. Sesuatu letupan yang kecil menjadi hal yang Masya Allah. Tidak dimusyawarahkan dulu saja. Tanpa dimusyawarahkan langsung apa yang dirasa ini sudah dijudge bahwasanya ini sudah benar-benar. Saya ini sudah, wah ini istri yang kurang baik dan sebagainya. Ada beberapa sahabat itu juga mengatakan, ternyata nikah itu tidak enak Ustaz. Saya mengatakan, apa yang kau lihat? Apakah kau sekarang berjalan di satu perjalanan, kau tidak pernah mengalami yang namanya bertemu dengan lampu merah, kuning, hijau? Enggak, mesti ada hal-hal yang tersendat. Mungkin itu kerikil, mungkin itu lubang, mungkin itu ada hal.
macet di tengah jalan, sama halnya dengan mahligai rumah tangga pun juga kau alami hal itu. Rasul pun juga mengalami hal yang sama. Cuman jawaban Nabi ini yang kemudian problematika, romantika Nabi ini begitu luar biasa. Baik, Ustaz Alwi, ini mungkin satu lagi, mengingat di akhir zaman ini kan banyak muncul pernikahan beda agama, Ustaz. Yang singkat saja, Ustaz. Baik. Nah, pernikahan beda agama di dalam Islam, hukum, berkaitan dengan hukum berarti Habib ini. Pernikahan beda agama di dalam Islam, Islam tidak menyatakan sah, dan hukumnya adalah bisa timbul zina. Bila itu sampai terjadi dan terjadi hubungan senggama, maka hubungan yang dilakukan adalah tidak sah, dan itu berdosa besar, karena pernikahan seorang wanita muslim dengan lelaki kafir atau pernikahan lelaki muslim dengan wanita kafir selain ahlul kitab tidak sah. Tapi nanti dulu, ahlul kitab ini siapa? Kata para alim ulama, jika pernikahan itu dikatakan tidak sah, tentunya apa hubungan yang terjadi di antara keduanya? Zina, bukan watak syubhat. Kalau watak syubhat adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, tiba-tiba laki-laki ini dia datangi saudara perempuan yang kembar, dikiranya istrinya, ternyata bukan istrinya, maka didapati anak. Jadi maka anak yang terlahir adalah watak syubhat. Tapi ini bukan watak syubhat, dia tahu hukumnya, lalu kemudian dia langgar hingga hubungan yang terjadi adalah hubungan zina. Terakhir Habib, jika kemudian kata para alim ulama ini, jika kemudian nikah beda agama ini, jika kemudian terjadi satu hal pernikahan beda agama, orang tuanya masuk Islam, status anaknya bagaimana kejadian yang terjadi apabila sampai terjadi hubungan pernikahan yang kemudian banyak disinyalir oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menghembus-hembuskan perkataan bahwa hukumnya nikah beda agama itu sah-sah saja, sampai mengatakan itu tidak sah. Para alim ulama mengatakan tidak sah karena ini adalah bukan wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, kata Rasul, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kau menikahi seorang budak perempuan yang muslimah itu lebih baik daripada harus menikah kepada seorang wanita kafirah yang dia bukan seorang budak, wanita merdeka tapi dia kafirah. Gak lebih baik daripada itu, menikah lebih baik kepada seorang budak yang gak punya apa-apa, dia seorang budak di bawah tuannya tapi dia seorang muslimah, itu lebih baik. Saya kira mungkin masalah, insya Allah kalau kita akan kondisikan untuk masalah hukum nikah beda agama pada mungkin sesi selanjutnya, insya Allah. Selanjutnya Ustaz, nanti kita tahan dulu Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik, sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, cukup sekian bincang-bincang kita bersama guru kita Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Sahabat BKS, sahabat bincang keluarga Sakinah, kita diingatkan pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sadaqallahul azim. Kita ketahui bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan adalah sebuah ibadah sebagaimana disampaikan yang dipaparkan oleh guru kita Habib Alwi. Maka bagi kalian yang belum menikah, segerakan menikah ya. Nikah itu bukan beban, tidak menakutkan ya, sungguh indah sekali, sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Alwi. Dan bagi para orang tua yang memiliki putra-putri yang sudah mampu untuk mencapai pernikahan, jangan diberatkan ya Ustaz ya. Jangan diberatkan dalam pernikahannya, baik acaranya dan sebagainya. Yang paling utama adalah ilmu sebagaimana disampaikan oleh guru kita, ilmu kaitannya keimanan dan ketakwaan, dan tentunya akhlak Nabi SAW yang begitu indah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bahkan Nabi pernah mengatakan, Habib, satu poin aja, Nabi pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, min abrakin nisa'i akhaffuhunna muhuran. Sebaik-baik keberkahan seorang istri itu adalah istri yang memberikan pernyataan kepada seorang suami atau pihak suami bahwa maharnya adalah yang paling murah dan yang paling ringan. Itu dikatakan istri yang paling berkah, bahkan dalam rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang diinginkan. Jelas sekali ya pemaparan dari Ustadz Alwi ya. Jadi kita sederhanakan kaitan dengan pernikahan ya Ustadz ya, acara pernikahannya, insya Allah rumah tangganya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, ini kami terima kasih banyak ya, jazakallah khair, mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin. Insyaallah jumpa lagi di episode selanjutnya Ustadz. Insyaallah Habib, terima kasih banyak, jazakallah. Baik, sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, saya Azmi Assegaf beserta kru TV 10 mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas keluangan waktu kalian menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.